Halo semua, perkenalkan nama saya Alfa Haikal. Saya nomor absen 3. Halo semua, perkenalkan nama saya Dafu Muhammad Al-Rizki dari absen nomor 5. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vinola Diana Fahira dengan nomor absen 7. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kala Mutiara dari absen 12. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Fathar Hakiki dengan nomor absen 15. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Rere Munifa Najid Anjani dengan nomor absen 27. Nama saya Dafu Muhammad Al-Rizki akan menjelaskan materi pengertian pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut bumi, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi meningkat selama 100 tahun terakhir. IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Saya Alfa Haikal akan menjelaskan materi tentang penyebab efek pemanasan global. Penyebab efek pemanasan global ada 5. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar batu bara serta pembakaran gas alam. Yang kedua, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Yang ketiga, polusi udara akibat asap industri pabrik. Industri pabrik menyebabkan banyaknya asap yang akan dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Yang keempat, penebangan pohon, perusakan, dan pembakaran hutan. Perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap gas karbon dioksida dan hutan merupakan penghasil oksigen. Yang kelima, penggunaan klorofluorkarbon atau CFC secara berlebihan. Klorofluorkarbon atau CFC adalah suatu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin ruangan dan kulkas. Zat kimia ini dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Saya Kala Mutiara, di sini saya akan menjelaskan dampak efek pemanasan global yang terdiri dari 6. Yaitu yang pertama, terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Yang kedua, rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini membuat terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Yang ketiga, ada kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Yang keempat, ada krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Selanjutnya, ada iklim tidak stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sama sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, dan curah hujan. Selanjutnya yaitu meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Saya Vinola Diana Fahira akan menjelaskan materi Perjanjian Internasional Kyoto mengenai efek pemanasan global serta mekanismenya. Protokol Kyoto adalah panduan atau instrumen operasional yang dirancang untuk memudahkan pengimplementasian konvensi perubahan iklim dalam penurunan emisi global. Inti dari isi Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional berkekuatan hukum yang mengatur negara-negara industri untuk berkomitmen dalam mengurangi emisi GRK secara keseluruhan sebesar 5,2% dari tingkat emisi pada tahun 1990. Mekanismenya ada 3. Yang pertama ada joint implementation, yaitu mekanisme penurunan emisi melalui proyek bersama sesama negara Annex 1 dengan cara mengalihkan pengurangan emisi.
Yang kedua ada emission trading, yaitu mekanisme penurunan emisi dengan cara penjualan emisi ke sesama negara industri dengan aturan bahwa emisi GRK yang diperjualkan dibatasi. Hal tersebut agar pembeli emisi tetap memenuhi targetnya. Yang ketiga ada Clean Development Mechanism, yaitu satu-satunya mekanisme kerja yang melibatkan langsung negara berkembang dalam penurunan emisi global. Dalam pasal 12 Protokol Kyoto dijelaskan bahwa CDM ialah mekanisme kerja sama antar negara berkembang dan negara maju melalui pembelian CR atau reduksi emisi GRK tersertifikasi dan investasi berbasis lingkungan bersih untuk pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Rere Munifa Najit Anjani. Di sini aku akan membacakan materi tentang efek pemanasan global. Dan materi yang aku bacakan adalah tentang Perjanjian Protokol Montreal. Simak PPT di atas ya. Protokol Montreal merupakan perjanjian pertama yang mencapai ratifikasi universal oleh semua negara di dunia. Amerika Serikat berperan penting dalam perundingan Protokol Montreal. Isi perjanjian Protokol Montreal yaitu tentang perjanjian global untuk melindungi lapisan ozon stratosfer dengan menghentikan produksi dan konsumsi bahan perusak ozon atau ODS secara bertahap yang diselesaikan pada tahun 1987. Tujuan dari perjanjian Protokol Montreal adalah untuk mengurangi penipisan lapisan ozon. Panel penilaian ilmiah Protokol Montreal memperkirakan bahwa dengan penerapan Protokol Montreal, lapisan ozon diperkirakan akan pulih sepenuhnya pada pertengahan abad ke-21. Halo semuanya, saya Muhammad Fathar Hakiki akan menjelaskan materi gas-gas efek rumah kaca dan cara mengurangi pemanasan global. Gas-gas efek rumah kaca. Yang pertama ada karbon dioksida atau CO2. Zat karbon dioksida didapatkan dari hasil pembakaran bahan bakar minyak dan sejenisnya. Zat ini dapat mengancam atmosfer bumi jika digunakan terlalu berlebihan. Yang kedua, belerang dioksida atau SO2. Belerang dioksida bisa ditemukan pada batu bara dan minyak bumi. Pembakaran yang menghasilkan belerang dioksida berpotensi menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga ada nitrogen oksida atau NO. Reaksi antara nitrogen dan oksigen akan menghasilkan nitrogen oksida. Wilayah dengan kepadatan lalu lintas tinggi memicu munculnya polusi udara yang berasal dari nitrogen oksida. Yang keempat ada metana atau CH4. Gas metana merupakan produksi gas alam, minyak bumi, pembusukan limbah organik, serta diproduksi oleh hewan ternak seperti sapi. Meskipun mampu menghasilkan energi yang besar, gas metana juga memiliki potensi yang dapat membahayakan lingkungan. Oleh sebab itu, gas ini menjadi salah satu zat pemicu terjadinya efek rumah kaca. Yang terakhir ada klorofluorokarbon atau CFC. Klorofluorokarbon berasal dari pendingin ruangan seperti AC, kulkas, cairan pembersih, dan minyak wangi semprot. Melalui Protokol Montreal, klorofluorokarbon sudah mulai dihentikan secara bertahap. Cara mengurangi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Yang keempat, menanam pohon di lingkungan rumah. Yang kelima, mengurangi penggunaan peralatan yang menggunakan CFC atau klorofluorokarbon.